Unisa dengan PT Dago Engineering, Kamis 11 Juli 2024 segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Unisa, yang kami hormati Direktur PT Dago Engineering, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Koordinator Program Studi Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Gugus MBKM Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati Gugus Kerjasama Dalam Negeri Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa, yang kami hormati pembimbing mahasiswa MBKM Smart Green Garden, serta seluruh tim mahasiswa peserta program MBKM Smart Green Garden yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dalam kegiatan Closing Project Program MBKM Smart Green Garden kerjasama Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa dengan PT Dago Engineering. Hadirin yang berbahagia, acara akan diawali dengan pembacaan doa. Hadirin dimohon berdiri. Mohon izin doa akan saya pimpin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya laporan perwakilan peserta program MBKM Smart Green Garden. Kepada perwakilan peserta dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku perwakilan ketua tim dari MBKM Smart Green Garden untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan MBKM Smart Green Garden selama beberapa bulan kebelakangan yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik dan Kejuruan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, yang terhormat Bapak Direktur PT Dago Engineering, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, serta yang terhormat seluruh undangan yang tidak saya sebutkan satu-satu. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat izin saya dimaksud Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan penutupan MBKM Dago Smart Green Garden. Baik, ada baiknya sebelum saya menuju ke poin-poin dalam laporan saya, ada baiknya saya menggambarkan kembali apa itu program MBKM Smart Green Garden dan apa saja yang telah kami laksanakan selama beberapa bulan belakangan. Jadi MBKM Smart Green Garden adalah program MBKM mandiri Fakultas Teknik dan Kejuruan yang bekerja sama dengan PT Dago Engineering untuk mewujudkan sebuah hidroponik pintar berbasis IoT yang terintegrasi dengan AI, di mana bertenagai oleh tenaga surya. PT Dago Engineering sebagai sponsor telah memberikan sponsorship dalam bidang dana, dalam aspek dana, serta bantuan di bimbingan oleh tim expert yang dimiliki oleh Dago
untuk membimbing kami dari awal hingga selesai. Baiklah, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya melaporkan beberapa hal menyangkut kegiatan MBKM Dagu Smart Green Garden ini. Adapun beberapa poin-poin dalam laporan saya, yaitu yang pertama adalah jumlah tim yang terlibat serta dari prodi apa saja tim-tim yang terlibat. Jadi terdapat 2 tim dengan jumlah 1 tim yaitu 7 orang dengan total 14 orang mengikuti kegiatan MBKM Smart Green Garden ini, yang mana 8 orang berasal dari prodi ilmu komputer semester 6 dan 6 orang berasal dari prodi pendidikan teknik informatika semester 4. Di mana selama kegiatan ini kami melaksanakan kick off mulai dari bulan Februari hingga akhirnya setelah itu Februari sampai Maret kami melakukan perancangan sistem, perancangan ide untuk membangun sistem dan hidroponik kami agar semua dapat berjalan dengan baik. Setelah itu di akhir bulan Maret kami melakukan pembelajaran lalu perakitan dan pembangunan semua sistem kami mulai dari hidroponik secara konvensional terlebih dahulu. Lalu setelah itu di bulan Mei kami mulai membeli barang-barang lain seperti IoT serta PV. Dan akhirnya pada akhir Mei kami memasang modul PV kami atau modul solar cell-nya. Dan lalu setelah itu di bulan Juni kami melakukan finishing bidang kelistrikan agar semua dapat berjalan secara langsung di site tanpa mengambil daya di fakultas. Akhirnya sampai pada saat ini yaitu penutupan, yang mana kami telah menyelesaikan beberapa sistem kami dan melakukan finishing beberapa sistem kami, walaupun masih ada beberapa kekurangan karena dalam batch pertama ini kami masih dalam tahap riset. Lalu yang kedua itu adalah capaian akhir dari program ini, yang mana kami telah berhasil mengembangkan prototipe smart greenhouse, telah mengembangkan sistem artificial intelligence, deteksi hama dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Lalu kami telah bisa mengintegrasikan IoT di hidroponik kami, lalu telah membuat sebuah website dan mobile agar kami bisa mengakses semua perangkat-perangkat kami secara online. Hingga akhirnya kami telah membuat integrasi panel surya untuk energi terbarukan agar sistem kami dapat berjalan secara real time. Lalu poin yang terakhir yaitu sumber dana dalam menjalankan serangkaian kegiatan MBKM Dagu Smart Green Garden ini adalah dari pihak PT Dagu Engineering telah mensponsori sebanyak Rp69.840.408. Lalu dari fakultas sebanyak Rp2,5 juta dan bantuan ruangan kerja untuk kegiatan selama pengerjaan program ini. Tidak lupa juga saya selaku perwakilan dari teman-teman di MBKM Smart Green Garden ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Utama PT Dagu Engineering karena telah bersedia untuk menjadi sponsor kegiatan ini tanpa adanya support dan kerjasama dari PT Dagu Engineering, tentunya program ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya harap juga di kedepannya, di batch kedepannya, Bapak dapat senantiasa mensponsor kegiatan ini agar terus berjalan dengan baik. Tidak lupa juga saya terima kasih kepada pihak-pihak lain seperti pihak fakultas yang telah berhasil mengadakan program kerjasama bersama PT Dagu Engineering ini, serta kakak-kakak mentor yang telah senantiasa membimbing kami, dan pihak pembimbing dari fakultas. Lalu banyak lagi yang bisa saya sebutkan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kami atas nama tim memohon maaf apabila kegiatan ini terdapat kekurangan, baik dalam perkataan maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Saya mewakili tim pelaksana memohon kesediaan dari Bapak Wakil Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan MBKM Smart Green Garden ini. Secara resmi dan ditandai dengan simbolis yaitu panen selada di greenhouse kami. Akhir kata atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh perwakilan peserta. Acara selanjutnya sambutan
Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Uniksa. Untuk itu kami persilakan. Kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan semoga Bapak Ibu semua serta keluarga selalu dalam lingkungan dan kita ke depan bisa melaksanakan aktivitas swadharma dan kewajiban kita dengan lebih baik untuk pengembangan lembaga ini dan kewajiban bangsa dan negara ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program yang kita saya masih ingat tadi juga sudah disampaikan di bulan Februari saya juga hadir di sini untuk melakukan launching program riset independen. Salah satu dari kegiatan Merdeka Belajar Bangsa Merdeka. Jadi kita mencoba untuk membuat smart green garden, jadi dengan berbagai teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Baik itu tadi sudah disampaikan untuk mengidentifikasi hama, kemudian mungkin penyiraman otomatis, kemudian termasuk energi yang dihasilkan dengan solar panel yang disediakan atau didukung penuh oleh Dago Engineering. Saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita dan bagi anak kita untuk mereka bisa belajar secara langsung, tidak hanya teori tapi dalam praktik. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari MBKM itu sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kepada para mahasiswa kita untuk mereka bisa mendapatkan pembelajaran di luar kelas, di luar program studi, dan bekerja dengan teman-teman yang memiliki disiplin ilmuwan yang berbeda. Jadi multidisiplin. Saya kira ke depan juga perkembangan seperti itu. Jadi ada dari siswa tidak akan bisa bekerja sendiri dalam bidang keilmuan dan yang masing-masing. Jadi kita harus menjadi semua teamwork. Kita harus bekerja bersama-sama. Setiap bidang ilmuwan saya kira berkontribusi untuk pekerjaan kita. Nah, jadi satu semester sudah berjalan. Kemudian ini adalah salah satu program riset independen yang dilakukan oleh Fakultas Teknik dan Kejuruan. Saya kira beberapa program MBKM juga sudah dilakukan bekerjasama dengan desa yang ada di Jember ini. Jadi mudah-mudahan itu juga memberikan kontribusi dampak positif kepada masyarakat. Dan saya juga berharap ini riset yang Anda lakukan, kemudian saya kira beberapa hal plus minus Anda sudah temukan dalam satu semester ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendifusi, jadi menyalurkan apa yang kita punya ini kepada masyarakat secara luas. Jadi mereka juga bisa merasakan gitu ya, apa yang Anda sudah lakukan dalam satu semester. Tapi saya kira tidak murah juga beberapa perangkat-perangkat yang digunakan dalam kegiatan smart green garden. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu kendala kalau kita misalnya melakukan implementasinya kepada masyarakat secara. Tapi beberapa hal saya kira bisa kita lakukan. Nah, di sisi lain, selain kita bisa melakukan secara anggap saja sebagai corporate social responsibility kita. Jadi ini juga merupakan salah satu cikal bakal saya kira ya, sebagai income generating Anda untuk bisa ya, menjual teknologi atau menjual model yang sudah Anda bentuk melalui smart itu dalam skala kecil atau skala besar. Saya kira itu juga perlu kita pikirkan. Dan saat ini ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Pak Ibu atas dukungan penuhnya pada Universitas Pendidikan Ganesha dalam proses pembelajaran. Dan saya juga berharap banyak jadi melalui Dago Engineering banyak juga lulusan-lulusan kita yang nanti terserap di sana untuk mereka bisa ikut terlibat dalam beberapa proyek yang dimiliki oleh Dago Engineering. Begitu juga dengan adik-adik atau anak-anak mahasiswa yang akan melakukan proses magang di sana. Nah, ini konsep dari Merdeka Belajar Bangsa Merdeka, di mana kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi, baik itu dengan perguruan tinggi lain, baik itu dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Salah satunya adalah Dago Engineering yang dilakukan. Jadi sudah banyak Pak Putu melalui Dago Engineering lakukan untuk kami di Universitas. Terima kasih. Saya ucapkan kemudian Pak Dekan, teman-teman pendekan,
bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Dan ini sangat bermanfaat bagi mereka semua pada saat mereka menyelesaikan studinya di perguruan tinggi dan masuk ke dunia kerja. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mewakili Bapak Rektor, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Putu dan teman-teman semua. Pak Rektor yang sedianya akan hadir di Fakultas Teknik, tapi beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau meminta saya untuk bisa hadir, kemudian melakukan closing ceremony secara resmi. Nanti ada panen selada dan kita bisa bikin sesar sama. Jadi kita bisa bikin nasi goreng dan lain sebagainya. Tapi ini adalah hasil kerja keras Anda. Jadi sudah Anda lihat, kemudian sudah Anda alami. Terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan para pesanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam harmoni. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UNISA. Acara selanjutnya sambutan Direktur PT Dago Engineering. Untuk itu kami persilakan. yang tetap semangat untuk bisa menyelesaikan program ini. Tentunya ini menjadi sebuah kerjasama yang baik yang bisa kita mulai. Kami, saya mewakili jajaran manajemen dari Dago Engineering mengucapkan terima kasih juga atas kolaborasi dan kerjasama yang sudah kita bangun, dan kami bangga sekali dengan hasil yang bisa diperoleh, baik dari sisi pembelajaran, yang baik dari sisi hasil semua pencapaian menurut saya luar biasa dari karena di sini yang terlibat itu program dari PTI, tidak ada dari teknik yang itu masih tidak, tapi pertanian malah juga tidak ada, tapi hasil yang luar biasa yang bisa dicapai oleh tim Smart. Semangatnya bahkan kalau saya perhatikan tidak hanya di hari kerja, di hari libur mereka juga semangat untuk bekerja luar biasa. Terima kasih atas semangat adik-adik, mentor serta dosen pendamping yang sudah terlibat di dalam proses ini. Juga berkenan kami juga menyampaikan kami akan meneruskan program ini ke berikutnya. Ada cukup banyak pembelajaran juga yang bisa diambil kepada adik-adik dan juga pada kami ya, daripada manage tim, terus kemudian banyak challenge juga yang kemarin dihadapi ya. Jadi kendala pasti juga ada, sehingga dari sisi waktu pasti ya apa yang kita rencanakan dengan apa yang dijalankan itu ada perbedaan, dan begitulah nanti untuk adik-adik di dunia nyata ketika sudah masuk ke dunia industri gitu. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan, bagaimana kita menjalankan itu tentu banyak kendala dan challenge yang harus dihadapi, sehingga goalnya tetap kita harus bisa mencapai target yang kita inginkan. Itu sih, sekali lagi terima kasih banyak. Dan selain Smart Green di sisi riset independen juga ada programnya studi independen yang juga diselesaikan, dan ada dari kemarin 3 produk yang dilombakan itu ada satu yang berhasil, dan nanti akan kami undang untuk hadir ke kantor kami. Jadi ini ada satu kelompok yang nanti akan kami Bandung sekaligus untuk closing nanti di sana program magang ya, ada 3 anak magang di tempat kami yang juga bagus hasilnya dari hal yang mereka
Lakas tidak dipelajari di kampus gitu, kami berikan challenge di sana, tapi hasilnya dalam 2 bulan bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa kualitas dasar pendidikan yang diberikan di Indonesia ini sangat bagus sekali, sehingga saya coba berikan challenge yang justru bukan bidang mereka yang mereka sebelum belum pernah pelajari, tapi dengan dasar yang kuat mereka bisa menyelesaikan di dalam. Terima kasih. Dan semoga kedepannya kita bisa terus menjalin kolaborasi kerjasama, dan dari hasil smart green ini seperti yang disampaikan Pak Wakil Rektor tadi, jadi kita bisa membuat mungkin skala produk, tapi juga produk itu tidak hanya dari sisi smart green-nya, tapi produk hasil seperti selada, cabai, itu pun salah satu bentuk program ketahanan pangan juga. Jadi itu bisa kita buat dalam skala yang lebih besar juga dan berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Sebenarnya saya tutup dengan Pak Sandi. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Direktur PT Dagro Engineering. Acara selanjutnya, laporan dari mentor program MBKM Smart Green Garden. Untuk itu, kami persilakan. Mahasiswa yang saya banggakan, jadi mohon izin saya selaku representasi mentor gitu ya, menyampaikan ada 3 poin tambahan gitu ya, mohon izin Pak Profesor selaku direktur. Jadi poin yang pertama itu terkait dengan program MBKM ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, bukan hanya ada program Smart Green Garden seperti itu, jadi ada 2 program tambahan yang sudah dirampungkan, yaitu ada studi independen yang dimana sifatnya course yang kami berikan dari kantor gitu ya. Jadi teknologi apa yang kami gunakan itu kita berikan deliver ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Lalu ada program selanjutnya yaitu magang industri gitu ya. Jadi kita ajak teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan game gitu ya. Dan rekan-rekan mahasiswa telah memproduksi 3 game yang saat ini sedang proses publish. Lalu terkait dengan usulan program kelanjutannya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, bahwasanya program Smart Green ini akan dilanjutkan ke batch 2 seperti itu. Dan rencananya kami akan integrasikan dengan perikanan seperti itu, Ibu Bapak semuanya. Jadi selain dari pertanian atau hidroponik ini, nanti akan terintegrasi dengan perikanan gitu ya, sehingga nanti produknya bukan hanya dari sayur-sayuran, tapi juga ada daging berupa dari ikannya seperti itu. Lalu terkait dengan magang industri, karena kita sedang memproduksi game, rencananya kita akan bawa ke arah riset independen. Jadi teman-teman yang gamenya sudah dikembangkan, kita enhancement sehingga itu bisa menjadi produk riset atau skripsi teman-teman mahasiswa. Nah itu terkait usulannya. Lalu terkait dengan poin ketiga, karena ini sifatnya riset sekarang dan rencananya nanti akan ada produk yang akan kita jual, mungkin nanti kita akan diskusikan dengan pihak kampus terkait dengan unit usaha yang rencananya akan kita kembangkan sehingga produk-produk yang dihasilkan sekarang itu bisa menghasilkan income. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku representasi mentor. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya tutup dengan Pak Ramsati. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh mentor program MBKM Smart Green Garden. Para hadirin yang terhormat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil riset independen oleh masing-masing perwakilan divisi pada program MBKM Smart Green Garden. Pemaparan pertama disampaikan oleh perwakilan divisi hidroponik. Untuk itu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi untuk para undangan yang terhormat. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Madiasa. Di sini saya selaku perwakilan dari divisi hidroponik akan menyampaikan mengenai gambaran umum tentang hidroponik yang sudah kami rancang dari awal hingga saat ini. Jadi yang pertama yaitu kami membangun sebuah kebun hidroponik pintar di atas lahan dengan luas 100 meter persegi, yang di dalamnya terdapat bangunan greenhouse
yang terbuat dari konstruksi baja ringan dengan atap plastik isi dan jaring insect net guna untuk melindungi tanaman dari cuaca dan hama. Di dalam greenhouse tersebut terdapat hidroponik yang tanamannya yang kami tanami itu ada 2 jenis tanaman, yaitu tanaman cabai dan selada. Sampai saat ini tanaman cabai sudah berusia sekitar 69 hari, yang estimasi panen kira-kira akan dipanen 22 hari kemudian. Kemudian untuk tanaman selada sudah berusia sekitar 48 hari, yang pada pagi hari ini akan siap untuk dipanen. Dan nanti di acara penutupan ini nanti akan ada seremoni berupa simbolis untuk dilakukan pemainan secara langsung di site. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh perwakilan peserta. Selanjutnya pemaparan perwakilan divisi kelistrikan. Untuk itu dipersilakan. Om Swastiastu. Baik, izinkan saya sebagai perwakilan dari divisi kelistrikan menjelaskan spesifikasi secara singkat apa saja yang kita gunakan di PLTS di Smart Green kami. Jadi kami menggunakan solar panel monokristalin yang 425 WP sebanyak 2 unit yang kami paralelkan, di mana nanti akan menghasilkan 850 WP, di mana produksi hariannya adalah sekitar 2.200 apabila mencapai sunpeaknya atau pengecasan yang paling maksimal. Lalu untuk baterai sendiri kami menggunakan 4 baterai VRLA yang mana spesifikasinya adalah 12 volt 100 Ah yang mana kami serikan sebanyak 2 dan paralelkan sebanyak 2, yang nantinya akan menghasilkan nilai total yaitu 24 volt 200 Ah, di mana seperti yang dijelaskan di sini running sistem kami itu adalah di 24 volt. Tapi nanti kebanyakan dari kelistrikan kami, di perangkat kelistrikan kami menggunakan di 12 volt. Lalu akan kami gunakan perangkat untuk menurunkannya agar bisa berjalan dengan baik. Untuk solar charge-nya sendiri itu adalah solar charge yang 24 volt 40 ampere. Solar charge itu kami gunakan agar mencapai pengecasan yang terbaik dengan harga yang paling minimal, karena yang kami cari di batch pertama ini adalah bagaimana kami meriset agar hal ini yang mana kami bisa buat dari konvensional semuanya menjadi nanti bisa digunakan di komersil dengan skala kecil. Terlebih dahulu kami gunakan yang ini solar charge yang EPPT. Lalu untuk inverternya sendiri, untuk daya yang kami perlukan adalah sekitar 300 watt untuk setiap kelistrikan kami yang AC. Untuk itu kami menggunakan inverter di situasi yang 500 watt 24 volt itu 220 volt. Kurang lebih sekian spesifikasi dari PLTS kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan pembahasan. Om Santi. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh peserta. Selanjutnya pemaparan perwakilan divisi IoT. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi tamu undangan dan juga para hadirin yang telah datang di sini. Perkenalkan, nama saya Gede Bakti Prakamutra selaku perwakilan dari divisi IoT. Nah, Internet of Things atau IoT sendiri merupakan sebuah konsep di mana suatu benda ditanamkan teknologi untuk berkomunikasi, menghubungkan, mengendalikan, bahkan bertukar data, tetapi tetap terhubung dengan internet. Nah, kami di tim 1 dan tim 2 menggunakan atau mengusung teknologi yang berbeda di setiap timnya. Nah, untuk teknologi tim 1 tersendiri yaitu microcontroller ESP32 dan tim 2 sendiri yaitu Raspberry Pi 4, yang dimana masing-masing tim memiliki fitur yang tidak jauh berbeda. Di antaranya seperti berikut. Yang pertama itu adalah monitoring dan kontrol nutrisi tanaman. Yang kedua, monitoring dan kontrol pH air. Yang ketiga, monitoring suhu air dan ruangan. Yang keempat, penerangan lampu grow light LED. Yang kelima,
monitoring dan kontrol hama serta penyakit tanaman. Yang keenam, saluran pompa air otomatis, dan seluruh sistem kita ini bisa dikontrol oleh pengguna melalui aplikasi web dan juga mobile. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelum itu kami ucapkan juga terima kasih kepada mentor yang telah membimbing kami, dan juga sangat berterima kasih kepada PT Dago Engineering yang memberikan support yang terbaik kepada kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh perwakilan peserta. Selanjutnya pemaparan perwakilan divisi AI. Untuk itu silakan. Baiklah, selamat pagi hadirin yang terhormat dan selamat pagi juga teman-teman yang sudah hadir di momen ini. Jadi izinkan saya izin menjelaskan mengenai AI yang sudah kami kembangkan selama proyek ini. Jadi kami membuat 3 buah model AI dalam proyek ini. Yang pertama adalah model yang dibuat oleh tim 1, yaitu model deteksi hama. Jadi dalam proses pembuatan model ini, yang pertama adalah dilakukan dengan pre-processing, yaitu mengeliminasi gambar-gambar dataset yang tidak dapat digunakan. Kemudian dataset itu dilabeli dengan RoboFlow sehingga menghasilkan 655 dataset. Kemudian setelah dilabeli, tim 1 melakukan training dengan menggunakan YOLO 8 pada Google Colab, dan dalam hasil training ini menghasilkan confidence sebesar 88%. Kemudian untuk testing atau aplikasi, kami menerapkan pada menggunakan versi API yang nanti diupload pada server, kemudian akan dikompil pada ESP32 untuk mendeteksi hama yang ada pada hidroponik. Kemudian untuk tim 2, tim 2 sendiri membuat 2 buah model. Yang pertama itu adalah klasifikasi penyakit daun dengan menggunakan pre-trained model Casnes 50 serta deteksi hama dengan menggunakan pre-trained model YOLO V8N. Nah, untuk klasifikasi penyakit daun sendiri, kami memiliki 5 kelas, yaitu healthy, leaf spot, leaf curl, yellowish, dan white stripe. Awalnya kami memiliki 400 train dataset, 50 valid, dan 50 data test. Kemudian kami melakukan 5 buah augmentasi sehingga menghasilkan 2.880 dataset untuk train, 350 untuk valid, dan 50 untuk test. Kemudian untuk labeling sendiri kami melakukan secara manual dengan memasukkannya ke folder-folder sesuai kelas masing-masing. Nah, dari hasil klasifikasi penyakit daun ini, kami mendapatkan 86% akurasi dengan 200 epoch, dan dengan ukuran gambar yang ditrain adalah 128 pixel. Nah, kemudian untuk deteksi hama sendiri, kami memiliki 10 kelas hama yang kami train. Kami memiliki 6.641 dataset untuk train, 1.889 untuk valid, dan untuk testing kami lakukan live performance seperti yang sudah ditampilkan di layar. Nah, untuk labeling sendiri kami memanfaatkan RoboFlow. Nah, hasil dari training ini kami mendapatkan 95% MAP dengan 200 epoch dan 320 image size. Kami menggunakan learning rate 1/1000 serta batch size 32. Next. Nah, untuk server administrasi sendiri, kami menggunakan VS dari Kotaku dengan OS Ubuntu. Kemudian kami menggunakan VS API untuk pengembangan AI-nya, serta Nginx sebagai web server. Ya. Nah, untuk API-nya sendiri, kami dibedakan dengan port. Yang lihat di sini 8001 untuk tim 1 dan 8002 untuk tim 2. Kemudian kami diberikan domain untuk agar bagian mobile dan bagian website dapat mengakses API kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh perwakilan peserta. Selanjutnya pemaparan perwakilan divisi aplikasi mobile. Untuk itu dipersilakan. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya dan juga para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Sabta. Di sini saya akan mewakili untuk pengembangan aplikasi mobile dari tim 1 dan juga tim 2. Untuk
Untuk aplikasi ini dibuat untuk mempermudah monitoring dan juga mengontrol sistem yang terdapat pada Smart Green Garden yang telah kami buat. Di sini untuk teknologi yang digunakan, di sini kami menggunakan Flutter dan juga menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kemudian untuk database-nya kami menggunakan Firebase. Untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi mobile ini, aplikasi ini dapat memonitoring informasi cuaca, light cam, control panel, dan juga kondisi daripada tanaman dan juga suhu yang terdapat pada tanaman di sistem hidroponik. Jadi untuk kontrolnya sendiri itu sudah bisa kita lakukan melalui aplikasi mobile saja. Jadi kita sudah bisa mengatur sumber air, nutrisi, pompa irigasi dan sebagainya hanya dengan aplikasi Android saja. Nah, untuk perbedaan antara King 1 dan King 2 itu fiturnya hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan pada implementasi AI-nya. Dan kurang lebih seperti inilah tampilan untuk aplikasi King 2. Saya rasa itu saja untuk presentasi mengenai aplikasi mobile yang telah kami buat. Sekian dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan perwakilan yang telah disampaikan. Selanjutnya pemaparan perwakilan divisi aplikasi web. Untuk itu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Selamat pagi para undangan dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Gerget, perwakilan dari divisi web development untuk tim 1 dan juga tim 2. Nah, dalam web development ini, dalam Smart Green Garden ini, saya membuat web ini menggunakan teknologi Next.js, kemudian ada TypeScript, Tailwind CSS, dan juga untuk pengolahan datanya itu menggunakan Firebase Relational Database. Nah, untuk websitenya sendiri, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan semuanya dapat mengaksesnya di smartinnovation.com. Nanti akan tampil halaman website yang bisa dilihat di masing-masing monitor di sebelah kiri dan kanan. Nah, di dalam website ini kami membuat sebuah landing page yang diantaranya nanti berisi sebuah informasi mengenai masing-masing teknologi dan juga produk dari masing-masing tim di Smart Green Garden ini. Kemudian untuk fitur-fitur dalam website ini kita dapat melihat sebuah dashboard di dalamnya. Itu nanti akan ada sebuah fitur untuk monitoring dan juga kontrol dari sistem hidroponik yang telah diintegrasi dengan IoT dan juga AI. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya di sisi kiri dan sisi kanan. Itu nanti kita bisa mendemokannya langsung di set ketika panennya nanti. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri itu implementasi dari fitur IoT dan juga AI-nya. Itu nanti ada monitoring dan kontrol terhadap nutrisi tanaman yang digunakan, kemudian monitoring kontrol terhadap pH air agar stabil, kemudian monitoring suhu air dan juga ruangan greenhouse-nya, kemudian ada penerangan lampu proyek LED, kemudian monitoring kontrol hama dan penyakit tanaman. Nah, nanti di bagian AI ini yang membedakan antara website tim 1 dan juga website tim 2. Kemudian ada saluran pompa air otomatis untuk irigasi air hidroponiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan web development dari tim 1 dan tim 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh perwakilan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada mentor program MBKM Smart Green Garden oleh Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Desain. Untuk itu, mohon izin kepada Kak Sasya dan Bapak Dekan dibuka.
pagi dan salam harmoni. Alat sos. Nanti versi sidahnya disemprot sosial nanti. Untuk teknik testing sekarang kita masih menggunakan air untuk. Oh, masih menggunakan air. Oh ya. Iya. Demonya masih menggunakan air. Iya betul. Ya. Yang mana? Itu? Dari paikan untuk pelahirkannya. Yang ini ya agak bermasalah, agak bermasalah. Jangkauan dari ini kontrol dari udah otomatis dari versi ini juga untuk aplikasi melalui HP-nya langsung bisa karena ya ada juga versi modelnya. Untuk yang otomatisnya ketika temperature ada Ada Berapa definisinya Sebelum panen ya bisa dimainkan. Yang mana siapa yang mana khusus dari aplikasi. Iya ada cari Berarti kan setiap tanam karena air karena nikah ketinggian karena seadanya sudah terlalu tua nikah kan dia tertutupi oleh tanaman cabai jadi dia berdiri ke atas untuk mencari cahaya. Jadi nanti mungkin bisa ke depannya bisa untuk berjualan nutrisi yang optimal untuk percepatan tubuh. itu malamnya tuh ada Ayu kunci siapa foto ya. Yang kan dilakukan oleh Misalnya ada bakat dan Bapak Dekan. kontrol kita harus bakat lagi. Untuk cara namanya bisa dari antara untuk sekarang gimana caranya ada potong aja potong bagian seberapa Langsung potong batang. Dede, kamu dulu deh. Ya, beli dede. potong batang ya? Paling bawah Ya, ambil. paling bawah. Oke. 1, 2, 3. Iya. Oh. Terima kasih. Iya. Satu lagi ya. Ya, boleh. Bang Ibu langsung, Pak. Bang Ibu. Panen hari ini. Iya. Silakan.
Silakan yang mau panen. Bekannya sudah disiapkan di atasnya. Tombol-tombol sudah ada. Ayo silakan dipanen aja. Ayo di Wi. Banyak. Silakan Bapak. Kita panen barang-barang bertiga. Ya, 1, 2. Ini fresh loh teman-teman. Ini online mainnya. Kawan teman aja ini. Ayo ngang. Pokoknya lanjut. Sudah belum. Oh ini yang selanjutnya berikutnya. 22 hari. Kalau pas tanaman mahal yang. Iya nanti silakan. Cabai dah. Boleh ya. Setelah itu kalau bulenya di base di Gunung buat ini jamu itu. Oh dia tanamnya ganja. Iki mungkin yang iya. Sama yang cabai 20-an kan. Nah, yang mereka belum belajar itu misalkan ini ya, dia panen hari ini, nanti semainya itu harus dari yang hari sebelumnya. Itu yang mereka nggak lanjut. Karena sekarang ngambil pot, tanam lagi, baru dia terus. Itu yang belum. Untuk perencanaan sebelumnya sih begitu. Karena masih ada kemarin ada permasalahan di sistem, jadi fokus ke sana. Karena kan sekian lubang kosong Karena cabenya kan juga kurang lebih sebulan lagi agar dia cepat. Ini juga harus diperhatikan intinya panen itu. Oh iya. Ada sebelumnya. Kurang lebih 20 hari. Oh 20 hari ini telah panen. Oh iya. Buaya dari buaya jadinya. Cepat. Tangannya belum. Ada permen harus digitani kali. Daun itu aman apa sih? Oh, coba cabai ini pasti Pakai wheeling bro. Dia kan masih batch pertama. Mohon izin acara selanjutnya. 100 gram 10.000. Murah tapi promonya buat 15.000. agak rapat sedikit. Ya, sudah. Habis ini foto bersama yuk. Pak di depan biar kelihatan. Oh, di depan ini. Oh, ayo yang cepet ya. Yang cepet ya. Bener lagi Pak.
Mundur lagi. Kan kira mungkin. Nah, lu semuanya kan. Oke, izin Bapak Ibu semua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Makasih ya. Itu ambil lah sayurnya. Adik-adik sayurnya. Ini ambil sayurnya. Ini ambil aja. Lagi dibungkusin. Packing sendiri aja. Panen.